Dari yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Tahu nggak? Membuka jalan itu paling sulit di dalam hidup ini. Membuka jalan, apalagi jalan menuju kesuksesan begitu banyak orang. Tahu nggak gimana dulu Majapahit dibuka? Luar biasa sulitnya. Membuka jalan yang buntu itu butuh kesungguhan. Kesungguhan yang tidak ada akhirnya. Akhirnya cuma apa? Terbuka. Udah terbuka, itulah tujuannya. Kalau sudah terbuka, monggo nikmati kehidupan yang pelangi, yang begitu indah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat ya semuanya ya. Ketika pagi menjelang, kita selalu berdoa. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Jadi tiap pagi menjelang kita selalu bersyukur yang pertama pada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satu pagi pun yang bisa kita jelang kecuali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang pagi itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur padanya adalah satu kegiatan yang harus kita biasakan baik di pagi maupun menjelang sore, karena ada begitu banyak orang yang menjelang pagi harinya dan dia tidak tahu bahwa dia menjelang pagi itu karena dikarunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa melewati hari sehingga menjelang sore dan bisa bersantai itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nggak banyak yang sadar tentang itu. Oke, teman-teman, saya nggak akan ngomongin tentang syukur karena teman-teman sudah tahu semuanya. Saya ingin menyampaikan satu hal tentang VTuber ya, teman-teman ya, pagi ini ya. Satu kata kunci yang ingin saya bawa di sini adalah al-jiddu atau sungguh-sungguh atau keseriusan di dalam melakukan sebuah perjuangan. Ini teman-teman, di konten sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa semua yang sudah dilakukan. Artinya semua perjuangan sudah dilakukan dari sesuatu yang nggak ada sampai terbentuk. Nggak usah bertanya apa yang nggak ada dan apa yang terbentuk ya. Pokoknya upaya perjuangan itu sudah luar biasa. Itu bentuk kesungguhan teman-teman. Bentuk kesungguhan. Dan kesungguhan dalam setiap usaha itu disyaratkan. Jangankan untuk melakukan sesuatu yang implikasinya buat begitu banyak orang. Untuk diri kita sendiri saja, kalau kita mau melakukan sesuatu, syaratnya supaya kita sukses di dalam melakukan sesuatu itu adalah kesungguhan. Itu ya, kata kuncinya itu.
Saya bisa menyampaikan ini karena apa? Karena bahkan di Al-Quran pun banyak yang menyebutkan tentang itu. Misalnya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Nah tuh, Yahya itu dikaruniai ilmu yang luas, pengetahuan yang luas, tapi tidak diberikan begitu saja. Meskipun di dalam Al-Quran disebutkan wa atainahul hukma sabiyya, sungguh kami telah memberikannya sebuah keluasan ilmu sejak dia masih kecil. Tapi Allah tidak memberikan sesuatu kepada makhluknya, kepada kita, kepada manusia, bahkan kepada utusannya tanpa usaha. Dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Salah satunya adalah khudhil kitaba biquwwah. Ambillah pengetahuan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segala kekuatanmu, dengan semua kemampuan yang kamu miliki. Tuh, Nabi Yahya yang dikatakan wa atainahul hukma sabiyya, yang kami berikan ilmu yang kebijaksanaan yang luas dari masa kecil. Itu pun dilakukan oleh Nabi Yahya dengan sekuat tenaga belajar. Jadi ada syarat di situ. Syarat berupa apa? Kesungguhan. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di dalam memperjuangkan kepentingan kami, ya. Kepentingan kami apa? Kepentingan Tuhan apa? Salah satu kepentingan Tuhan adalah bagaimana manusia ini dibina dengan baik. Kehidupan manusia ini dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Itu kepentingan Tuhan. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan jalan menuju kesuksesan. Tuh, kesuksesan mensyaratkan apa? Kesungguhan di dalam mencapainya. Teman-teman, kalau salah satu atau sebagian atau teman-teman yang mendengarkan atau menonton video saya itu dulu mungkin waktu kecil pernah belajar ilmu mempelajari kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Ada banyak kalam hikmah di dalamnya tentang kesungguhan. Kalau di dalam Ta'limul Muta'allim tentu kesungguhan di dalam belajar, ya. Tapi konteks dari kesungguhan itu tidak hanya di dalam belajar saja. Konteks kesungguhan itu di dalam setiap yang ingin dituju. Di dalam kitab itu juga disebutkan man talaba syai'an wajadda wajad. Nah, sehingga ada kalam yang lain man jadda wajad. Nah, ya, ada seperti itu sama. Man talaba syai'an, barang siapa atau siapa saja yang mencari sesuatu, wajadda, dan dia bersungguh-sungguh, wajad, dia pasti akan menemukannya. Mencari sesuatu, mencarinya dengan sungguh-sungguh, pasti akan menemukannya. Wa man qara'al bab, dan barang siapa yang mendorong pintu, walajja, dan terus maju, walaj, pasti dia akan melaju, pasti akan masuk, pasti akan bisa menembus pintu itu. Meskipun pintunya batu yang besar. Mengapa? Karena dia nggak pernah mundur.
Sesuatu yang terus maju, itu pasti akan sampai. Itulah mengapa di konten sebelumnya saya mengatakan bahwa video ini pasti on. Mengapa? Karena diperjuangkan sampai on. Perjuangannya sampai on loh. Perjuangan yang dilakukan itu sampai on, bukan sampai lelah. Bukan sampai lelah itu. Ya. Ini beda antara orang melakukan sesuatu sampai batas tertentu dengan orang menyampaikan sesuatu sampai dia lelah. Itu berbeda. Batas yang dimaksud adalah ya yang dicari, yang diusahakan adalah on. Batasnya ya on itu. Kalau sudah on, ya sudah. Tinggal melanjutkan. Kalau sudah on itu bagaikan pintu dari batu yang besar, yang tidak bisa ditembus dengan mudah, tapi terus didorong tanpa pernah berhenti, akhirnya terbuka. Akhirnya terbuka. Ya. Karena apa? Karena kesungguhan, teman-teman. Kesungguhan itu sudah kita lihat semuanya. Ada yang mengatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Jadi banyak syair-syair Arab yang menunjukkan tentang kesungguhan itu. Sejauh mana engkau bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang kamu lakukan, kau akan mendapatkan apa yang kamu impikan. Sebatas jerih payahmu itulah. Qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Kau akan mendapatkan apa yang engkau impikan, engkau inginkan, atau yang kau cita-citakan. Imam Syafi'i pernah menggubah satu syair. Saya tidak akan menyanyikan syair ya, tapi saya baca aja. Al-jiddu yudni kulla amrin sasyi'in. Al-jiddu itu kesungguhan, yudni mendekatkan, kulla amrin sasyi'in, setiap perkara yang jauh. Tuh, yudni, Anda tahu dunia itu dari kata adna, dana, ya, mendekatkan. Kalau akhirat namanya akhir, itu yang jauh, atau dunia itu yang dekat. Maka ketika orang mengatakan al-jiddu yudni, ketika dikatakan kesungguhan itu yudni, mendekatkan, menduniakan, tidak mengakhiratkan namanya. Kul amrin sasyin, setiap hal yang jauh, wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq, dan kesungguhan itu yaftahu, membuka, kulla babin, setiap pintu, mughlaqin, yang terkunci atau tertutup. Teman-teman, saya kira selama video ini di-off-kan, kita semuanya, Anda, para VTuber, sudah diuji, sudah dicoba, sudah didera dengan kehidupan yang dhayiq, yang sempit ya, kehidupan yang sulit. Tahu nggak? Ada syair lanjutan dari syair yang tadi saya sebutkan. Apa? Imam Syafi'i ini mengatakan, wa ahaqqu khalqillahi bil hammimrun. Orang yang, atau makhluk Allah yang paling pantas disebut sengsara adalah seseorang. Di antara makhluk Allah yang bisa disebut paling sengsara adalah seseorang, gitu maksudnya. Dzu himmatin yubla bi'aisyin dhayiqin, adalah orang yang dzu himmatin, mempunyai cita-cita,
mempunyai keinginan yang besar, yubla, tapi dia diuji bi amrin dhayyiqin, dengan bi aishin dhayyiqin, dengan kehidupan yang sulit. Jadi selama ini kita ini disebut sebagai orang-orang yang sengsara. Karena kita punya cita-cita yang besar untuk bangsa ini, untuk teman-teman kita, untuk umat ini. Tapi kita sendiri diuji dengan kesulitan-kesulitan semasa, perjuangan yang harus mentok sana, mentok sini. Harus dipermainkan sana, permainkan sini, dan lain sebagainya. Itu di dalam syairnya Imam Syafi'i disebutkan, itu orang-orang yang sengsara. Terusannya, wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi, di antara tanda-tanda atau tanda bukti atas ketetapan dan hukum Allah, ya, dia tidak menyebutkan Allah tapi dikasih dhamir hi di situ. Bu'sul labibi wa tibu aishil ahmaq. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui apa? Qadha. Qadha itu ketetapan dan hukum Allah, ya, adalah sempitnya hidup orang-orang yang cerdas dan lapangnya hidup orang-orang yang dungu. Jadi kalau orang cerdas hidupnya malah sulit, itu biasa. Imam Syafi'i udah mengatakannya lama, udah zamannya dulu, udah ribuan tahun sudah dikatakan oleh beliau. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati. Wah, selama ini hidupnya sulit, nggak usah berkecil hati. Karena memang seperti itu. Itu ujian. Nah, ujian itu kan ada endingnya. Endingnya apa? Tahan uji apa enggak? Kalau tahan uji, endingnya adalah sukses. Sukses endingnya, teman-teman. Jadi kalau sudah melihat, mungkin teman-teman selama ini nggak melihat, ya, bagaimana teman-teman kita yang memperjuangkan ini sejak mulai tiba-tiba ditutup, harus bagaimana, yang tadinya begitu gencar, begitu mengagetkan semua orang, sehingga dalam waktu yang begitu dekat, begitu cepat dikenal, begitu luas di negara ini, tiba-tiba diberhentikan, bingung semua. Gimana nih caranya untuk bisa on kembali? Ada kemudian masuk ke dalam satu jebakan Batman, lalu bisa on sebentar, ternyata masalahnya juga besar ketika on itu. Kita tahu semua kan, itu semuanya bagian dari ujian yang harus dilewati. Dan kita bersyukur, teman-teman, kalau aplikasi-aplikasi lain yang tidak digarap oleh mereka yang punya keyakinan yang besar bahwa mereka akan bisa melalui semua ini,
Sudah scam, teman-teman. Sudah scam. Tahu kan berapa banyak aplikasi-aplikasi yang punya masalah lalu scam. VTube berbeda, teman-teman. Kita tegaskan sudah lama dua hal kan. VTube tidak scam yang pertama. Yang kedua, VTube pasti on. Nah, kepastian hanya di tangan Tuhan, teman-teman. Tapi kita berani mengatakan itu karena apa? Karena kita tidak berhenti sampai on. Tuh. Kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang mau mendarmakan hidupnya untuk itu. Bayangkan kalau nggak ada. Setahun dilewati. 10 bulan sudah dilewati untuk semua itu. Mungkin teman-teman yang tidak melihat apa yang kami lihat. Mungkin itu hanya lames, hanya orang-orang yang pengen viewer, hanya orang-orang yang ngomong hoax, hanya orang-orang yang halu, hanya orang-orang yang daripada nggak ada kerjaan lain. Ada aja yang mikirnya seperti itu. Tidak tahu bahwa apa yang dilakukan di belakang sana adalah upaya-upaya yang luar biasa yang kalau Anda melihatnya, Anda tidak akan tahan. Melihat saja nggak tahan, teman-teman. Serius saya mengatakan ini. Dan ada yang masih bertanya, sak benernya ngopo sih? Ngapain sih itu? It's okay. Ketika tidak dimengerti, itu bukan berarti gagal, ya kan? Ferry sudah mengatakan sebelumnya. Seringkali kita ini disalah mengerti. Nasi anjing dikiranya nasi isinya anjing. Bukan. Maksudnya adalah nasi kucing lebih gede dikit. Tapi karena stigma ya yang dia pakai juga kenapa anjing gitu loh. Kenapa enggak nasi ayam? Ayam makanya lebih banyak dikit daripada kucing kan. Ya, tapi udahlah, udah terjadi. Kalau nasi ayam isinya anak ayam. Nah, tidak dimengerti orang itu bukan sebuah kegagalan. Dan nyatanya progres terus membaik. Dari yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Tahu nggak? Membuka jalan itu paling sulit di dalam hidup ini. Membuka jalan. Apalagi jalan menuju kesuksesan begitu banyak orang. Tahu nggak gimana dulu? Majapahit dibuka. Luar biasa sulitnya. Bacalah coba. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana perjuangan Majapahit, tonton. Sekalian saya beritahu teman-teman, ada sebuah channel yang luar biasa, namanya Jagat Mandala. Jagat Mandala ya. Teman-teman tulis Jagat Mandala. Di sana novel-novel sejarah, bukan novel ya. Mereka ketoprak, tapi apa sih ya, pokoknya bagus sekali pokoknya. Membayangkan ketoprak nanti kira apa. Sebuah film animasi yang luar biasa. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Bahwa membuka jalan yang buntu itu butuh kesungguhan. Kesungguhan yang tidak ada akhirnya. Akhirnya cuma apa? Terbuka. Udah terbuka, itulah tujuannya.
Kalau sudah terbuka, monggo nikmati kehidupan yang pelangi, yang begitu indah. Cahaya yang sekarang kelihatan semburat. Kemarin kelihatan semburat kecil, sekarang sudah semburatnya sudah agak terang. Di sini itu sudah terang, tinggal ditembus saja itu sedikit. Kalau sudah mengkap pintunya, tinggal boom, dorong, selesai. Itu ya teman-teman ya. Kalau masih tanya kapan, saya jawab kapan-kapan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.